Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pelajar NU Cirebon bersama saya Ahmad Syauki dalam segmen Ngopi Bareng Rekan. Sudah bersama saya ini rekan yang sangat luar biasa. Dari pakaiannya saja sudah, waduh, menandakan orang yang berwibawa, pemirsa. Ya. Nah, ini perkenalkan dulu ya. Beliau adalah Komandan CBP Ibnu Kabupaten Cirebon, Saudara Iksan Nurdin Munawir. Iksan Munawir. Saya lupa nama Anda. Aduh, gimana sih? Gimana kabarnya rekan Iksan? Alhamdulillah nih rekan Sauki. Iya. Saya keadaannya lagi membaik nih. Ya, membaik. Berarti kemarin-kemarin habis sakit. Enggak, habis gila sedikit sih. Aduh, sayang sekali. Iya. Berarti PPKM ini membuat Anda sedikit gitu ya, berarti. Oh iya. Karena ini salah satu bentuk PPKM yang saya membuat gila karena tidak ada kegiatan sama sekali. Iya. Jadi saya membuat gila nih. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa bertemu, apalagi bertemu dengan saya kan Anda sangat sekali bahagia. Bahagia. Bahagia banget ini. Terima kasih Kang Iksan sudah mau datang nih dalam podcast Pelajar NU Cirebon. Segmen kita namanya Ngopi Bareng Rekan. Walaupun nggak ada kopinya tapi ngobrol. Sangat luar biasa sekali. Nah, rekan Ihsan ini teman-teman kalau mau tahu ya, beliau adalah komandan CBP yang baru dilantik kemarin ya. Iya, betul. Ya. Nah, Kang Ihsan ini kan CBP nih. CBP itu ngapain aja sih? Kalau dibilang ngapain banyak sih ya. Aduh, iya. CBP ini banyak programnya, banyak kegiatannya, tapi jarang kelihatan di muka umum, apalagi di media sosial. Lebih ke nggak terekspos ya? Wah, lebih nggak terekspos karena kegiatannya langsung ke masyarakat dan kaum pelajar juga. Jadi kalau dibilang ngapain, ya kita main-main saja sama para komandan ini. Ngopi bareng, nongkrong bareng, diskusi bareng juga. Diskusi bareng. Iya. Tetap ada ya diskusi ranah-ranah diskusi. Ada, harus wajib itu. Biar ke depan itu ketika ditanya nggak diem bahasanya. Gitu. Ya kalau CBP itu ya apa sih CBP lah? Ya CBP itu Krop Brigade Pembangunan disingkat CBP ya. Ya. Dan IPNU. CBP ini salah satu lembaga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang mengikuti ranah Nahdlatul Ulama dan kita hanya sebuah lembaga tapi mempunyai tingkatan administrasi sendiri. Intinya kita ini adalah lembaga yang paling istimewa. Terus bersanding dengan ketua gitu ya. Nah, iya. Bersanding dengan ketua terus, Pak. Iya. Gitu. Pendamping. Ya, beliau ini kan salah satu kader IPNU ya sudah lama ya mengenyam di IPNU. Sudah berapa tahun dari tahun kapan? Saya itu masuk atau gabung ke Pelajar NU itu tahun 2012 sampai sekarang ini. Sudah lama juga ya misalnya. Ya alhamdulillah sudah lama dan baru sadarnya itu 4 tahun yang lalu. Waduh, sadar. Kenapa baru sadar? Ya karena dulu saya nggak tahu ini IPNU apa, pelajar itu seperti apa. Berarti awal-awal biasa ngikut-ngikut dulu ya. Ngikut dulu, nurut dulu sama pembina-pembina senior kan. Jadi ya sekarang baru sadar itu 4 tahun yang lalu. Gitu. 4 tahun sampai sekarang berarti mengenyam ya sudah sangat lama lah. Udah mendarah daging berarti IPNU-nya. Kang Ihsan ini juga ya salah satu kader dari daerah Gebang ya kalau nggak salah, Kecamatan Gebang di salah satu kecamatan Kabupaten Cirebon. Nah, beliau ini kan banyak sekali lah sepak terjangnya kalau misalkan di ranah Kabupaten Cirebon ya kalau nggak salah. Soalnya di setiap agenda kaderisasi ada beliau itu. Awal-awal saya juga masuk IPNU juga, lihat Kang Iksan ini sangat berwibawa sekali. Kang Iksan. Siap. Kemarin itu kan pelantikan ya. Rapat kerja. Habis pelantikan kan rapat kerja. Nah, program apa atau target apa ini yang mau dituju oleh CBP Kabupaten Cirebon ini? Yang pertama itu adalah ada sistem program namanya Mabaran. Mabaran. Oh, Mabaran. Kalau Mabaran Mobile Legend itu beda lagi ya. Oh iya, bukan Mabaran. Mabaran ya. Ini Mabaran itu adalah main bareng sama komandan. Saya
bentuk mabaran ini untuk sosialisasi tentang CBP Hmm. ke DKAC sekabupaten Cirebon. Berarti turun Turun. ke SPAC ya. Biar apa? Biar anak-anak itu merasa diayomi, merasa dirangkul dari tingkatan cabang ini. Salah satu teknik rekrutmen juga berarti. Iya, betul. Nah, terus yang program kedua itu adalah rumah hijau. Apa menghijau? Oh, menghijau. Rumah hijau. Rumah hijau. Kita juga mempunyai program rumah hijau. Ada di Kecamatan Pasleman tempatnya rumah hijau ini. Gunanya kita membuat wadah. Ketika ada program untuk penanaman, yaitu nggak usah mencari bibit atau mencari kemana saja lah. Kita mempunyai program sendiri. Iya. Kita mempunyai bibit sendiri. Produk sendiri. Produk sendiri dari penyayaman. Dari mulai nol sampai siap untuk ditanam. Dan untuk follow up-nya juga banyak. Ada bahasanya. Enggak semata-mata hanya kita menanam saja terus tinggalkan. Enggak. Kita ada follow up-nya juga. Ada dirawat berarti. Terus CBP ini berarti cinta alam juga berarti. Juga. Waduh. Pastinya ya sekali. Melestarikan alam Indonesia. Iya. Siap. Nah, terus yang program ketiga ini ada yang namanya tingkat kayak sosial. Nanti kita membuat kayak program khusus untuk kaum pelajar yang khususnya mau masuk ke CBP. Misalkan suka ke budaya, nanti saya akan kearahkan ke budaya. Iya. Contohnya berarti distribusi lah. Menjaga budaya yang ada di Indonesia. Ya gini aja, sekarang ini budaya kan masih banyak. Iya. Masih banyak, tetapi sudah banyak yang meninggalkan. Banyak orang yang nggak tahu lah, gitu, seperti itu ya. Banyak orang yang nggak tahu dan banyak menerima budaya-budaya luar juga. Ya, betul sekali. Itu salah satu programnya. Program kedua yang terakhir tadi bentuk kemanusiaan. Nanti kita akan membentuk soal kayak PBB. Untuk soal sikap kita sebagai Korps Brigade Pembangunan atau CBP IPNU. Kita tetap akan membentuk namanya soal sikap pribadi kita kepada masyarakat. PBB, pelatihan baris berbaris, itu salah satu programnya. Yang kedua ada pelatihan SAR nanti, ada PMI, terus dan juga bentuk PMI apa? PMI itu? Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Ya, nanti ketika ada orang yang sakit, kita harus ngapain nih, Bang? Iya. Itu program. Berarti program unggulan bahasanya. Berarti ya intinya sih ikut juga banyak sekali kontribusi lah di IPNU ya. Intinya harus seperti itu. Berarti sangat aktif nih berarti CBP nih ya. Ya, sekarang belum terlalu aktif banget. Karena kita masih PPKM juga ya, masih pandemi di mana-mana. Masih pandemi, ya kita masih by step saja lah. Seadanya dulu, ya insya Allah nanti tahun depan kalau PPKM ini sudah selesai kita akan aktif banget. Gitu Kang. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya pemirsa. Banyak sekali keinginan-keinginan pengabdian dari CBP ini. Saya melihatnya sangat luar biasa sekali. Kemana-mana kan pakai seragam gitu kan, menertibkan kawan-kawan, menjadi disipliner juga seperti itu ya. Misalkan di Makasta itu kan saya lihat kalau misalkan suruh jamaah itu yang ngoprek-ngoprek CBP itu kan ya. Ya, itu dalam bentuk suka kita terhadap NU melalui IPNU tersebut. Ya itu kita saling membantu, dan saya tegaskan kepada anak-anak atau kepada komandan-komandan yang lainnya itu loyalitas. Loyalitas. Loyalitas terhadap NU terutama ya. Terutama NU. Berarti kalau CBP ini kan kayak bansernya IPNU nggak sih? Sama nggak? Beda. Kalau kita itu bukan bahasa bansernya IPNU, bukan. Iya. Kita mempunyai program sendiri, nggak mesti kita tugasnya itu hanya nyepam, mengawal sebuah agenda atau sebuah kegiatan, tidak. Kita mempunyai perannya langsung ke pelajar-pelajar. Iya, langsung berarti. Kita mempunyai wibawa bahasa, punya wibawa sendiri, punya administrasi sendiri soal untuk tugas ya. Tapi kalau banyak sih ini kalangan-kalangan yang belum tahu. Iya. CBP ini adalah bansernya IPNU. Iya. Gitu ya. Iya, gampangnya seperti itu. Orang-orang awam melihatnya seperti lagi itu kepada hadirin yang semua.
yang menonton podcast ini bahwasanya CBP ini bukan basarnya IPNU. Iya. Nah, kalau teman-teman yang rekan-rekan yang lain nih, kalau misalkan masuk di CBP itu langkah-langkahnya seperti apa nih? Oh, gampang sekali nih. Kali aja kan ada yang minat kan masuk ke CBP. Pertanyaan sangat luar biasa ini. Untuk masuk dalam lembaga kita, Korbrigade Pembangunan disingkat CBP IPNU, sangat gampang sekali. Yang pertama, kita harus mengikuti sebuah agenda kaderisasi yaitu Makesta dulu. Itu salah harus satu. Makesta, Kenapa kok harus ikut Makesta dulu? Ya karena kita harus minimal sedikit tahu soal teori KNU-an, keaswajaan, IPNU, PPNU. Ya walaupun nanti ketika kita mengadakan sebuah agenda di Kelatama, sama kita juga akan tetap untuk soal materi itu juga ada. Berarti Makesta dulu, terus kemudian di Kelatama namanya. Iya, di Kelatama. Berarti habis Makesta kalau misalkan mau masuk ke CBP ini harus di Kelatama. Salah satu nama pengkaderan ya harus masuk. Pengkaderan. Kalau mau masuk CBP nih teman-teman, kalau misalkan yang ada di luar sana kalau mau masuk CBP, masuk aja. Tapi di Kelatama dulu. Nanti harus ngapain aja? Kira-kira di Kelatama tuh ngapain aja sih? Oh, seru banget ini. Soal di Kelatama ini banyak keseruannya, terutama soal fisik ini. Fisik kita harus bugar. Iya. Makanya kita di Kelatama ini didikan pertama itu ya kita harus mulai dari fisik dulu nih. Yang kedua mental. Ketika nanti pas terjun langsung, anak itu mentalnya kuat. Iya. Enggak harus seperti itu ya. Langsung ini ya. Iya. Ya itu gunanya untuk diklat ini ya seperti itu. Iya. Nah, untuk nanti kalau misalkan mau ya ikut di Kelatama lah kalau mau masuk di CBP ya kan. Keren juga tuh kan masuk CBP kan. Nah, harapan nih untuk CBP IPNU Kabupaten Cirebon ke depannya nih dari Kang Ihsan sendiri sebagai komandan. Apa kira-kira? Harapan saya untuk CBP IPNU Kabupaten Cirebon, semoga CBP ini bukan berbicara kuantitas, tapi untuk berbicara kualitas juga. Kualitas, iya. Dan ketika Anda sudah masuk salah satu, harus aktif dan ikhlas. Waduh, iya. Itu saya pegang. Kunci berkhidmah ya seperti itu ya. Kunci khidmahnya iya. itu. Keren Tidak sekali. mempunyai harapan apapun. Kalau berbicara mempunyai harapan, mungkin punya, tapi singkirkan aja dulu. Iya. Tapi tujuannya ikhlas, mengabdi seperti itu ya. Dan merangkul. Udah itu aja. Nah, di Kabupaten Cirebon ini ada nggak sih di Kelatama yang kalau ada yang mau masuk nih, ada nggak di Kelatama di Kabupaten Cirebon? Alhamdulillah kemarin sudah disepakati kepada anggota, komandan, panitia. Insya Allah saya akan mengadakan di Kelatama nih. Kelatama pertama ya di periode ini ya. Periode ini di Kelatama pertama. Pada periode ini insya Allah bulan Oktober pada tanggal 29 sampai 31. Berarti bulan depan nih teman-teman kalau misalkan ada yang tertarik dengan di Kelatama nanti boleh ikut di Kelatama ya. Kalau ada yang mau tertarik lah di CBP mau masuk nih, ikutlah di Kelatama tanggal berapa Kang Ihsan? Tanggal berapa tadi? 29 sampai 31 Oktober. Nah, bentar lagi nih teman-teman. Kalau misalkan mau ikut ya nanti bikin pamfletnya terutama ya. Siap. Nanti disebar di seluruh kabupaten. Nah, kalau misalkan ikut di Kelatama itu dari mana aja kira-kira? Dari Cirebon aja atau dari luar boleh ikut? Untuk sementara ini saya untuk peserta ini saya ambil dari Kabupaten Cirebon dulu. Untuk dari luar Cirebon. Saya tar dulu ya. Karena ini adalah bentuk kuantitas saya untuk memajukan sebuah lembaga CBP IPNU Kabupaten Cirebon, maka saya membuka untuk wilayah Cirebon dulu ya. Untuk mengembangkan dulu. Biar anak-anak itu lebih bersemangat. Iya. Kalau di luar kan ya nanti dulu aja lah. Nanti mungkin program selanjutnya, sesi selanjutnya. Iya, mungkin ada ya. Nah, teman-teman nih, kalau misalkan penasaran nanti boleh chat aja di bawah.
tentang CBP misalkan. Sekarang udah waktunya udah habis nih Iksan. Waduh, sayang sekali. Sayang sekali padahal masih ngobrol-ngobrol santai, masih enak ya seperti Iksan. Nah, teman-teman jangan lupa nih kalau misalkan sudah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share juga nih teman-teman supaya dapat ilmu-ilmu yang lainnya seperti itu. Nah, dari saya cukupkan ya. Terima kasih juga Kang Iksan sudah mau datang di podcast saya. Siap, ini rekan Sauki. Di podcast saya banyak sekali tamu-tamu hebat rupanya ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa.